Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Antul Hidayah dengan NPM F123077. Saya di sini sebagai moderator dalam diskusi materi mengenai analisis kasus infertilitas. Adapun anggota kelompok saya yang lainnya yaitu, baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu penyampaian materi. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, mengenai pengertian infertilitas. Apa yang dimaksud dengan infertilitas? Infertilitas adalah masalah pada sistem reproduksi yang menyebabkan pasangan sulit memiliki keturunan. Apabila Anda dan pasangan sudah rutin berhubungan intim untuk mempunyai anak selama 1 tahun, namun tetap belum berhasil, maka kondisi ini dapat diwaspadai sebagai gejala infertilitas. Apabila ada anggapan bahwa infertilitas hanya terjadi pada wanita, hal ini sepenuhnya salah. Infertilitas dapat dialami oleh pria maupun wanita. Sehingga jika suatu pasangan mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan, baik istri dan suami perlu melakukan pemeriksaan. Baik, saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Saya Vito Lima dengan NPM F123055. Selanjutnya yaitu penyebab infertilitas. Terdapat perbedaan dalam penyebab infertilitas pada pria dan wanita. Berikut masing-masing penjelasan yang umum terjadi. Yang pertama yaitu penyebab infertilitas pada pria. Infertilitas pada pria disebabkan oleh beberapa faktor. Namun yang paling umum adalah karena kelainan pada sperma, yang dapat dilihat dari jumlah, bentuk, hingga pergerakannya. Terdapat pula kemungkinan infertilitas sejak lahir yang diakibatkan oleh masalah kesehatan tertentu yang akhirnya sperma. Yang kedua yaitu penyebab infertilitas pada wanita. Berbeda dengan pria, sebagian besar penyebab infertilitas pada wanita adalah masalah ovulasi. Hal ini dikarenakan tanpa adanya ovulasi, sel telur tidak dapat dibuahi. Gejala infertilitas pada wanita seringkali berawal dari siklus menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Faktor risiko infertilitas. Selain beberapa faktor yang dapat menyebabkan, antaranya adalah siklus menstruasi yang tidak teratur, masalah fungsi seksual atau disfungsi seksual, berusia di atas 35 tahun, mengidap menular seksual, kelebihan atau kekurangan berat badan, dan kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Sophia Salma Nabila dengan NPM F123103. Di sini saya akan membahas kasus yang pertama, anamnesis. Dalam penanganan pasien ini, langkah pertama adalah melakukan anamnesis untuk mendapatkan informasi tentang riwayat kesehatan pasien. Beberapa pertanyaan yang pasien antara lain, yang pertama, riwayat menstruasi, yang lamanya siklus menstruasi, lamanya haid, dan apakah ada nyeri perut saat menstruasi. Kedua, riwayat keputihan. Tanyakan tentang lamanya keputihan, warna, bau, dan apakah disertai dengan gatal. Ketiga, tanya apakah pasiennya dan apakah ada riwayat keguguran atau komplikasi kehamilan. Keempat, riwayat pemeriksaan medis sebelumnya. Tanyakan apakah pasien pernah melakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan lain terkait masalah ini. Kelima, riwayat penyakit lain. Tanyakan apakah pasien memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit menular seksual. Selanjutnya, yang kedua, pemeriksaan fisik. Setelah anamnesis, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik. Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan, panggul. Pemeriksaan ini dilakukan untuk organ reproduksi wanita seperti rahim, ovarium, dan saluran tuba. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh dokter kandungan. Kedua, pemeriksaan fisik umum. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, dan pemeriksaan fisik lainnya yang relevan dengan kondisi pasien. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan nama saya Aryani dengan NPM F1233. Tiga, pemeriksaan penunjang.
Setelah pemeriksaan fisik dokter, mungkin akan merujuk pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain 1. USG panggul. Pemeriksaan ini dapat membantu melihat kondisi organ reproduksi wanita seperti rahim, ovarium, dan saluran tuba. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini meliputi tes darah untuk memeriksa adanya infeksi atau gangguan hormonal, serta pemeriksaan sampel keputihan untuk mengetahui penyebab keputihan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya Elia Triani dengan NPM F1230054. Materi selanjutnya yaitu pemberian terapi obat-obatan. Ada 1, obat antiinflamasi, non-steroid lines. Obat ini dapat membantu mengurangi nyeri perut saat menstruasi. 2, obat hormonal. Jika di hormonal, dokter mungkin akan meresepkan obat hormonal untuk siklus menstruasi. 3, obat antibiotik. Jika terdapat infeksi, dokter akan meresep antibiotik untuk mengobati infeksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada kasus penanganan pasien merokok dan pekerjaan di pabrik. Untuk penanganan pasien dengan riwayat merokok, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemberian terapi obat-obatan. 1. Anamnesis. Pasien termasuk kapan dia mulai merokok, berapa banyak dia merokok dalam sehari. Dia barusan hari. Selain itu, tanyakan juga riwayat kesehatan pasien, riwayat keluarga, dan faktor lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi status pernapasannya. Baik, selanjutnya. Saya Rosdiana 23078. 2. Pemeriksaan fisik. Lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dari kepala hingga ujung kaki, termasuk pemeriksaan sistem pernapasan. Lalu, pemeriksaan fisik sistem pernapasan meliputi infeksi penglihatan tanda pernapasan, pasi perabaan pernapasan yang tidak normal, aukultasi mendengarkan suara pernapasan, dan serkusi memukul area dada suara yang tidak normal. 3. Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis yang mengevaluasi secara pernapasan. Pemeriksaan penunjang seperti spirometri dapat dilakukan. Lalu, spirometri adalah tes yang digunakan untuk mengukur kapasitas paru-paru dan aliran udara pasien. Hasil spirometri dapat membantu dalam menegakkan diagnosis penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Pemberian terapi obat-obatan. Terapi pengganti nikotin dapat direkomendasikan jika pasien kesulitan berhenti merokok. Lalu, jika pasien diagnosis dengan PPOK, terapi obat-obatan seperti bronchodilator dapat diberikan untuk membantu mengatasi gejala, perbaiki fungsi pernapasan. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.